Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramawati dengan nomor induk mahasiswa 06051381924042 dari dengan mata kuliah Hukum Perburuan dari kelas Palembang, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas FKIP dari Universitas Sriwijaya. Hukum perburuan muncul pertama kali di Eropa sebagai reaksi atas perubahan-perubahan yang dimunculkan revolusi industri. Penemuan mesin tenaga uap di Inggris sekitar 1750 membuka peluang untuk memproduksi barang atau jasa dengan skala yang besar. Hukum perburuan dan ketenaga kerjaan di Indonesia sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Undang-undang masa Hindia Belanda. Selepas era perbudakan pada tahun 1819 dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran budak. Pada tahun 1820 ada peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan membayar pajak bagi pemilik budak. Kemudian pada tahun 1829 ada peraturan yang melarang mengangkut budak yang masih anak-anak. Setelah itu pada tahun 1839 ada peraturan tentang pendaftaran anak budak dan mengganti nama para budak. Kemudian tahun 1829 ada peraturan yang melarang mengangkut budak yang masih anak-anak. Sebelum itu, pada tahun 1825 ada peraturan tentang budak dan perdagangan budak. Maksud peraturan itu memberi secercah cahaya harapan bagi budak di tengah kegelapan hidupnya. Dalam perjalanannya, hukum perburuan dan ketenaga kerjaan di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Perubahan itu dimulai dari era penjajahan Belanda yang memberlakukan hukum perbudakan, era Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Zaman Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, terdapat 4 hukum perburuan dan ketenaga kerjaan yang diberlakukan. Hukum yang pertama yaitu hukum perbudakan. Pada masa ini, masyarakat Indonesia yang menjadi budak tidak memiliki hak apapun dan termasuk hak untuk hidup. Yang kedua, hukum perhambaan. Hukum ini merupakan barang jaminan karena adanya utang yang belum bisa dilunasi. Selama utangnya belum lunas, seorang hamba bakal terus mengabdi kepada majikan. Yang ketiga ada hukum rodi. Masyarakat dipaksa untuk bekerja demi kepentingan penguasa. Salah satu wujud kekejaman dari hukum rodi di zaman penjajahan Belanda adalah pembangunan jalan Daendels sejauh 1000 km yang menghubungkan antara Penarukan di Jawa Timur dan Anyer di Banten. Pada masa Orde Lama, ketika memasuki masa kemerdekaan, kondisi buruh dan tenaga kerja di Indonesia mengalami perbaikan. Pemerintahan Orde Lama yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengeluarkan beberapa aturan yang memberi perlindungan kepada para tenaga kerja. Sebagai buktinya, beberapa aturan yang pernah dirilis antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang kecelakaan kerja, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuan, Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuan antara Serikat Buruh dan Majikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1506 tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, dan Permenaker Nomor 90 Tahun 1955 tentang pendaftaran serikat buruh. Yang ketiga, pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pembangunan dengan tetap menjaga stabilitas nasional. Hasilnya, lahirlah aturan yang dengan hubungan industrial Pancasila atau hubungan perburuan Pancasila. Dengan namanya, aturan ini dibuat dengan berlandaskan pada Pancasila. Di lapangan ada lembaga bipatrit, tripatrit, serta kesepakatan kerja bersama yang keanggotaannya diambil dari pihak-pihak terkait. Yang ini terakhir ada masa reformasi. Pada masa reformasi, peraturan terkait perburuhan dan ketenagakerjaan mengalami perubahan secara dinamis. Presiden Habibie kepemimpinannya meluncurkan keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 yang memberi perlindungan hak berorganisasi. Selain itu, ada pula ratifikasi aturan ILO terkait usia minimum untuk bekerja. Tindak ketinggalan pada masa pemerintahan ini juga diluncurkan Perpu yang mengatur tentang pengadilan HAM. Sementara itu, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dilakukan perlindungan terhadap para pekerja atau serikat buruh. Upaya yang dilakukan dengan peluncuran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Selain sebagai upaya perlindungan, undang-undang ini juga dipakai sebagai sarana untuk memperbaiki iklim demokrasi saat itu. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati, aturan hukum perburuan dan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan drastis. Alasannya adalah peluncuran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Keberadaan undang-undang ini menjadi pengganti dari 15 aturan ketenagakerjaan sebelumnya yang telah ada. Keberadaan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut juga menjadi landasan atas keluarnya aturan perundang-undangan lain di masa pemerintahan Megawati. Terdapat dua undang-undang yang dibuat dengan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta Undang-Undang Nomor 39 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perbudakan menjadi salah satu bentuk eksploitasi manusia yang menjadi salah satu tujuan perdagangan orang. Pada pasal 1 dan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga disebutkan perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Selain itu juga, jika melibatkan anak sebagai korban perbudakan dapat dijerat dengan pasal 74 ayat 2A
dan pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UUK. Pasal 74, pekerjaan yang terburuk yang dimaksudkan dalam meliputi pasal A, dia segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya. Dalam pasal 183, barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dikenakan sanksi atau sanksi pidana penjara paling singkat itu 2 tahun. Sedangkan paling lama itu 5 tahun atau bisa dikenakan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 500 juta. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan tindakan pidana kejahatan. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.